Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Amel dalam mata pelajaran Matematika Peminatan SMA kelas 11. Masih sama pada pertemuan sebelumnya, kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Kita masih mempelajari materi prasyaratnya. Oke, kita ingat-ingat kembali ya. Dalam satu putaran penuh atau 360 derajat, kita bisa membaginya menjadi 4 kuadran. Masih ingat ya? Oke. Yang pertama, di antara sudut 0 derajat sampai 90 derajat, kita namakan dengan kuadran 1. Selanjutnya, antara sudut 90 derajat dengan sudut 180 derajat, kita namakan dengan kuadran 2. Selanjutnya, untuk antara sudut 180 derajat dengan sudut 270 derajat, kita namakan kuadran ketiga. Selanjutnya, yang terakhir, antara sudut 270 derajat dengan 360 derajat, kita namakan dengan kuadran keempat. Oke, pada kuadran 1 yang bernilai positif adalah semua. Jadi semua nilai sin, cos, dan tangen adalah bernilai positif. Kemudian untuk kuadran kedua yang bernilai positif adalah sin. Kemudian untuk kuadran ketiga adalah tan. Kemudian untuk kuadran keempat yang bernilai positif adalah cos. Oke, jadi kita bisa ingat-ingat kuadran 1 adalah semua yang bernilai positif, kuadran kedua yang bernilai positif adalah sin, kuadran ketiga yang bernilai positif adalah tan, dan kuadran keempat yang bernilai positif adalah cos. Kita bisa ingat-ingat dengan kata kunci semua sindikat tangan kosong. Itu yang bernilai positif. Sekarang kita ingat lagi tentang nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Masih ingat ya, sudut istimewa itu ada 0, 30, 45, 60, dan 90. Jika kita menghafal sudut istimewa ini, maka untuk sudut yang lebih dari 90 derajat kita bisa mencarinya menggunakan perbandingan sudut istimewa ini. Oke, masih ingat lah pasti. Nah, ini merupakan grafik dari fungsi sinus. Nah, fungsi hasil dari sin 0 adalah 0, sin 30 derajat adalah setengah, sin 45 derajat adalah setengah akar 2, sin 60 derajat adalah setengah akar 3, dan sin 90 adalah 1. Cara menggambar grafiknya pernah kita pelajari di matematika dasar kemarin ya. Oke, kalau yang lupa boleh dibuka lagi bukunya. Oke, ini merupakan grafik dari fungsi kosinus. Cos 0 adalah kebalikannya dari sini ya. Cos 0 adalah 1, cos 30 adalah setengah akar 3, cos 45 adalah setengah akar 2, cos 90 adalah setengah akar 3. Oke.
sinus, tinggal sudutnya aja yang dibalik. Jadi ketika sinus sudut 0 derajat itu dimulai dari ibu jari, sekarang kalau nilai kosinus 0 derajat itu dimulai dari jari kelingking. Akan tetapi perlu diingat bahwa n-nya harus tetap sama. Ibu jari n-nya 0, telunjuk n-nya 1, jari tengah n-nya 2, jari manis n-nya 3, dan jari kelingking n-nya 4. Jadi cara menghafalnya adalah setengah akar n. Itu ya. Oke, kita masuk ke sudut relasi. Seperti yang ibu pernah sudah bicarakan di atas, bahwa kita hanya perlu untuk menghafalkan sudut-sudut istimewa. Karena ketika kita sudah menghafalkan sudut-sudut istimewa menggunakan kaidah tangan kanan itu, maka kita bisa menemukan besar-besar sudut yang ada di atas 90 derajat. Oke, kita lihat menggunakan tabel berikutnya. Ketika sudutnya itu adalah A, kita misalkan sudutnya A dengan patokan sebagai berikut. Sudut itu adalah 180 derajat ditambah atau dikurangi dengan theta, atau sudut itu merupakan negatif theta, atau sudut itu merupakan sudut 360 derajat yang ditambah atau dikurangi dengan sudut theta. Oke, kita lihat di kolom paling kiri ini merupakan nilai awal, sudut awal yang kita cari. Misalnya sudut sin A yang kita cari. Oke. Kemudian di tabel yang kedua itu merupakan tanda sesuai kuadran dari sudut A terhadap fungsi asal. Jadi di sini kita bisa tahu sudut A-nya itu ada di kuadran berapa? Apakah dia bernilai positif ataukah dia bernilai negatif? Misalnya sin A, sin 150 derajat. A-nya berarti kan 150 derajat. Nah, 150 derajat itu ada di kuadran kedua. Sin yang ada di kuadran kedua itu nilainya apa? Positif atau negatif? Nah, ini dilihat ininya, tanda sesuai kuadrannya dari sudut A. Kemudian ada di kolom terakhir yaitu tetanya. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah tabel yang paling mudah ya untuk kita hafalkan, bahwa ketika yang ditanya adalah sin A, maka kita cari juga tabel terakhirnya adalah sin theta. Kalau yang dicari adalah tan A, maka kita bisa menggunakan tan theta. Oke, kita lihat saja di contoh soal ya. Kita lihat lebih mudahnya di contoh soal. Selanjutnya sudut berelasi menggunakan tabel ini. Kita lihat saja contohnya ya. Oke, seperti ini. Misal, yang ditanya adalah sin 120 derajat. Nah, kita lihat sin A-nya kan 120 derajat. Nah, 120 derajat ini ada di kuadran berapa? Oh, ternyata 120 derajat ada di kuadran kedua. Nilai sin kita harus lihat di tabel kolom kedua ini. Nilai kuadran dari sudut A, sudut 120 derajat, sinnya itu kan bernilai positif.
materi prasyarat yang harus kita pahami untuk masuk ke materi persamaan trigonometri. Kita hanya mengulang-mengulang ya, agar kalian mulai ingat-ingat lagi tentang pelajaran trigonometri yang pernah dipelajari sebelumnya. Oke, dari pembahasan tadi kita bisa mengetahui bahwa sin 30 derajat sama dengan setengah. Kita bisa hafalkan dari sudut-sudut istimewa. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimanakah jika inverse fungsi sinus? Atau misalnya ditanyakan adalah seperti ini. Inverse fungsi sin dari setengah hasilnya berapa? Coba kalian cari tahu ya tentang inverse fungsi sinus ini. Kemudian juga dicari berapakah nilai dari inverse sin dari akar 3/2. Ini untuk latihan di pertemuan selanjutnya ya. Coba kalian cari tahu dulu, kalian cari-cari dari berbagai sumber bagaimana cara menentukan inverse fungsi sinus. Oke, terima kasih. Kita akan jumpa lagi di pertemuan selanjutnya dan masuk ke bab persamaan trigonometri. Jangan lupa subscribe.